Enggak, anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Sebenarnya anak itu kan subjek bukan objek ya. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Perceraian antara komedian ternama Andre Taulany dan istrinya Rian Wartia Trigina atau yang kerap disapa Erin masih menjadi sorotan publik. Kisah rumah tangga yang telah berjalan hampir 2 dekade kini berada di ujung tanduk. Bagaimana tidak, permohonan cerai talak yang diajukan Andre di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, merupakan yang ketiga kalinya setelah 2 permohonan sebelumnya ditolak. Proses hukum perceraian mereka pun tidak berjalan mulus. Pengajuan pertama Andre pada April 2024 ditolak oleh majelis hakim karena saksi dari pihak keluarga menyatakan tidak ada pertengkaran, melainkan hanya masalah komunikasi yang buruk. Gugatan kedua yang diajukan kembali pada April 2025 juga berakhir dengan penolakan. Tidak menyerah, kemarin Andre kembali mendaftarkan permohonan cerai talak untuk ketiga kalinya pada April 2025. Dalam sidang terbaru, persidangan pasangan selebritis itu semakin memanas lantaran pihak Erin menghadirkan kedua putra mereka sebagai saksi. Sebuah langkah yang membuat Andre marah dan keberatan. Mantan vokalis band Stinky itu pun menegaskan bahwa anak-anaknya masih di bawah umur dan tidak seharusnya dilibatkan dalam masalah orang tua. Ia khawatir hal itu akan berdampak buruk pada psikologis mereka. Mas, sana dulu mas. Mas, boleh nggak keluar dulu? Enggak ya? Ya, izin ya, mohon maaf ya, keluar dulu ya. Oke mas. Nanti saya kasih statement, keluar dulu aja. Yo mungkin izin yo support untuk mama papa seperti apa yo? Supportnya seperti apa yo mungkin untuk mama papa yo? Bang Dio nge-gym jadi pelarian untuk ini juga sih Bang. Bang Dio boleh statement dikit Bang. Makasih Bang. Iya. Mungkin seperti apa kak? Aja membawa anak-anak bayarin. Mungkin tadi bagaimana di dalam bayarin. Bayarin. Sini aja. Aduh jangan ikuti dulu ya. Maaf ya bisa kasih. Pak Firman. Hari ini sidang membawa anak-anak mengapa bayarin? Silau. Tadi di dalam bagaimana bayarin? Apa anak dijadikan saksi atau seperti apa kak Erin? Mana? Ya, oh iya. Bayarin Pak Firman. Kita ketiga kalinya bagaimana bayarin menghadapinya? Ya, makasih ya Pak Firman. Nanti kita kabaran lagi ya. Bayarin anak-anak jadi saksi bayarin. Bayarin bagaimana bayarin? Anak-anak support gua bayarin. Gua tadi ada Bang, sedikit dong bang. Aneh dong. Bang, sedikit dong bang. Mas sedikit Bang, biar jangan beda gitu Bang. Iya bang. Ada tadi mau ngomong Bang. Ada anak-anak Bang. Iya, beneran Bang. Di dalam kayak gimana Bang? Bang, tadi kan katanya mau ngomong. Tadi sidang bagaimana bang? Bersidang ya bang? Agendanya apa bang? Nggak ada persitegangan. Sebentar aja Bang. Sebentar aja Bang. Tadi kan tapi Besok kapan lagi bang sidangnya bang? Agenda makasih Bang ya, makasih Bang. Anak-anak biasa nggak boleh masuk. Bang, makasih ya. Kabut mulu. Mendingan statement nih bang, jangan berbohong-bohong deh. Baik, alhamdulillah.
Hari ini hadir, Mbak Erin juga ada hadir, Pak Haji bagaimana? Ya silakan ditanya aja. Tapi anak-anak ikut Pak Haji? Enggak, anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Berarti bukan dijadikan saksi ya Pak Haji? Tidak jadi. Awas. Kenapa Spion, mungkin spion. Pak Haji anak-anak? Tidak boleh dong, anak di bawah umur. Berarti yang membawa siapa Pak Haji? Pihak sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji anak-anak tadi? Support full, anak-anak saya support full. Keberatan Andre Taulani terhadap Erin yang menyertakan kedua putranya yang masih di bawah umur sebagai saksi, selaras dengan penjelasan psikolog Santi Budianti yang menyayangkan jika anak di bawah umur harus ikut terseret ke ranah persidangan dalam kasus perceraian kedua orang tuanya. Mengingat akan ada dampak psikologis serius yang akan dihadapi anak-anak dalam kasus perceraian kedua orang tuanya. Karena hal itulah perlunya memperhatikan faktor psikis anak. Dalam kasus konflik rumah tangga Andre dengan istrinya, Andre dibuat geram usai Erin membawa kedua putranya untuk dijadikan saksi dalam sidang mediasi yang kemarin digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Lantas dampak psikis seperti apa yang akan dialami anak-anak jika ikut terseret ke ranah persidangan cerai kedua orang tuanya? Tidak semua tempat itu adalah ranah anak. Ya, jadi kita tahu bahwa anak memiliki usia tertentu yang punya persepsi tertentu akan satu hal. Makanya ada tempat yang bisa dikunjungi anak, ada tempat yang biasanya dihindari oleh anak. Salah satunya sebenarnya pengadilan merupakan tempat yang tidak cocok untuk anak atau kita bisa sebut dengan kurang ramah anak. Kenapa? Karena di pengadilan itu banyak hal-hal yang sifatnya sudah masif, yang bisa juga banyak hal-hal yang mengandung tekanan, keramaian begitu, atau hal-hal yang sifatnya unpredictable. Karena kita tahu di dalam pengadilan itu pasti akan ada beberapa faktor-faktor yang membuat situasi tidak terlalu kondusif. Misalnya adalah orang yang menonton, kemudian mungkin ada wartawan, atau mungkin nanti ada hakim, ada terdakwa dan sebagainya. Sehingga ketika anak dihadirkan di persidangan, menurut saya itu bisa memiliki satu trauma tersendiri kadang melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya. Apalagi ya biasanya anak tersebut akan dilihat juga faktor dari kesiapannya. Ada anak yang siap, ada anak kurang siap, ada yang cukup matang, ada yang traumatisan orangnya. Nah ini juga berpengaruh kepada nanti dampak psikologis setelah dari keluar dari pengadilan tersebut. Sebenarnya anak itu kan subjek bukan objek ya. Anak itu bukan bukti tapi emang subjek yang nyata, fakta yang memang anak adalah buah dari cinta kedua orang tuanya, seperti itu. Namun ketika ada sidang perceraian, tentunya anak menjadi satu masalah tersendiri yang harus diselesaikan oleh majelis hakim. Bagaimana pembagian custody anak, bagaimana mereka kemudian menyusun rencana co-parenting ya dan sebagainya, karena dalam sidang perceraian bisa saja ada yang namanya pembagian harta gonogini, juga termasuk bagaimana custody anak ditetapkan apakah kepada ayah dan kepada ibu. Dan memang untuk keperluan pengadilan terkadang anak juga wajib dihadirkan karena permintaan hakim. Walaupun sebisa mungkin sebenarnya anak dihadirkan dalam pengadilan itu sebisa mungkin itu dihindari, dan biasanya ada yang disebut dengan wali anak. Trauma itu merupakan dampak psikologis ya kan, ada luka batin, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran ya. Biasanya anak itu di dalam perceraian orang tua biasanya mereka akan banyak berpikir banyak panjang begitu ya akan masa depannya, apakah akan ada perubahan yang berarti. Jadi banyak juga pemikiran-pemikiran yang masuk ke dalam proses berpikirnya anak ketika memang berada dalam kasus di mana orang tuanya akan bercerai. Sidang perceraian antara Andre Taulani dan istrinya, Rian Wartia Trigina, yang kembali digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang dengan agenda yang cukup mengejutkan. Pihak Erin, dalam upayanya untuk membuktikan argumennya, menghadirkan kedua putra mereka yang masih di bawah umur sebagai saksi. Tindakan ini memicu reaksi keras dari Andre Taulani
ayah 3 anak itu dengan tegas menolak anak-anaknya dilibatkan dalam persidangan. Selain itu, pihak Erin juga mengajukan keberatan atau eksepsi terkait wilayah hukum Pengadilan Agama Tiga Raksa. Mereka beralasan bahwa Erin tidak tinggal di wilayah yurisdiksi pengadilan tersebut. Dengan perkembangan ini, sidang perceraian Andre Taulani yang merupakan permohonan cerai ketiganya semakin menunjukkan kerumitan, baik Andre maupun Erin yang hadir dalam persidangan memilih untuk buru-buru meninggalkan lokasi tanpa memberikan banyak komentar kepada media. Terus agendanya masih pembuktian eksepsi, jadi karena ada tangkisan bahwasannya termohon tidak tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tiga Raksa. Cuman agendanya hari ini pembuktian tentang eksepsi. Eksepsi itu adalah tangkisan atau menentang bahwasanya beliau tidak berdomisili di wilayah Tiga Raksa. Itu memang persidangan kan fluktuatif ya, waktunya bisa singkat bisa lambat karena ini pemeriksaannya hanya pemeriksaan bukti tertulis dari termohon yang tidak begitu banyak, maka penyesuaiannya atau untuk sama-sama diperlihatkan nggak terlalu banyak yang di agenda persidangan itu. Dengar tadi memang dari ketua majelis bahwasannya itu coba diajukan untuk saksi, tapi berdasarkan aturan katanya kan ini untuk anak tidak diperkenankan kecuali kerabat yang memang bibi, tante atau ke atas gitu kan. Kecuali anak nanti keberpihakannya. Itu susah diprediksi karena gimana itu kan majelis yang berwenang ya, menilai apa yang dibawa oleh para pihak, baik bukti, baik saksi, baik permohonan itu akan dinilai oleh majelis. Sepenuhnya walaupun pimpinan tetap ketua majelis yang berhak menilai. Berarti belum ada hasil apa ya? Belum. Untuk tanggal seminggu berikutnya ya, itu masih pembuktian eksepsi karena tadi ada sesuatu mungkin karena majelis menganggap bahwa itu belum pas, maka pembuktian lagi dilanjutkan ya. Untuk eksepsinya ya ditunda. Setiap persidangan kalau memang ke minggu depan itu ditunda. Tapi kalau hari ini kita skor. Ya kalau memang kehadiran kan kewajiban para pihak. Sidang perceraian Andre Taulani dan istrinya, Erin, berlangsung alot. Alih-alih langsung membahas pokok perkara, sidang justru diwarnai perdebatan sengit mengenai masalah prosedural terkait domisili. Pihak Erin sebagai tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan atas wilayah hukum Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, tempat Andre mendaftarkan permohonan cerainya. Melalui kuasa hukumnya, Erin berpendapat bahwa ia tidak berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan tersebut, sehingga secara hukum sidang seharusnya tidak digelar di sana. Keberatan ini membuat proses perceraian Andre yang sudah diajukan untuk ketiga kalinya semakin rumit. Alhasil persidangan pun ditunda untuk memberi waktu bagi majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak terkait masalah domisili ini. Permohonnya tidak tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tiga Raksa. Jadi termohon mengajukan keberatan atau eksepsi tangkisan itu tadi tahapannya pada pembuktian. Ya makanya nanti dipertimbangkan oleh majelis, itu kan majelis yang menilai bahwasanya apa yang diajukan oleh pihak termohon, majelis lah yang menilai. Kita hanya mendengar bahwa hari ini agendanya pembuktian untuk eksepsi. Ini pada umumnya terkait cerai talak. Cerai talak itu harus dimintakan kepada tempat di mana termohon tinggal atau domisili senyatanya. Tidak bisa dibuat-buat seolah-olah ada di sini.
Gak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan, supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Konflik biduk rumah tangga Andre dengan istrinya, Erin. Memang mengejutkan Pindil setelah bertahun-tahun lamanya, rumah tangga Andre dan Erin yang jarang diterpa gosip miring, ternyata menyimpan masalah yang tak kunjung terselesaikan. Menurut pengakuan Andre, perbedaan prinsip dan komunikasi yang terputus menjadi alasan utama yang mendorongnya untuk berpisah. Masalah ini yang disebutnya sudah berlangsung sejak lama tidak berhasil diselesaikan meski telah melalui berbagai upaya. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih ya. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, artinya untuk kebaikan semua sih. Ya kebaikan kami berdua saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak. Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Nah ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara. Iya. Jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih, jadi memang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi, minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya gitu. Saya pun juga begitu. Kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik. Anak-anak sudah ngerti ya. Anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Apa benar katanya gara-gara untuk nunggu anak gede dulu baru akhirnya memutuskan untuk bercerai? Enggak juga. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya biduk rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.